Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, HU-HA. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Saya ulangi, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mengalami apa yang namanya kekhawatiran? Saya kira kita semua pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Nah, apakah itu kekhawatiran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir itu dideskripsikan sebagai berikut, yaitu gabungan dari rasa takut, cemas, bimbang akan sesuatu hal yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita manusia bisa mengalami kekhawatiran? Saudaraku, semua itu terjadi karena dampak dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak pernah mengalami apa yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Namun setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka kekhawatiran, ketakutan, kecemasan mulai melanda mereka. Itu artinya apa? Itu artinya akibat dosa. Untuk pertama kalinya manusia mengalami takut, cemas, rasa bersalah, dan lain sebagainya. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, dosa telah menjalar ke dalam kehidupan manusia sedemikian rupa, bahkan menjangkau semua aspek kehidupan kita, termasuk rasio kita, hati nurani kita, emosi kita, dan kehendak kita. Karena itu tak heran bila manusia selalu hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini. Nah, untuk mengatasi hal itu, umumnya manusia mencari solusi menurut pikiran mereka sendiri. Mereka berharap dengan solusi-solusi itu mereka menemukan kelepasan dari perasaan khawatir. Misalnya dengan senam, yoga, dengan meditasi, mengikuti kelas-kelas pelatihan, atau mengatur pola hidup sedemikian rupa agar terlepas dari apa yang namanya perasaan kekhawatiran dan ketakutan. Sayangnya saudara-saudara, tidak ada jaminan bahwa semua hal tersebut dapat menolong kita keluar dari perasaan takut dan khawatir tersebut. Nah, saudaraku, lalu bagaimana agar kita dapat mengalami kelepasan dari perasaan takut dan kekhawatiran itu? Tahukah saudara-saudara bahwa ketidakmampuan seseorang melepaskan diri dari kekhawatiran dapat menyebabkan masalah kejiwaan yang serius seperti stres, depresi, dan gangguan mental yang lainnya yang berujung pada kematian. Wow, mengerikan sekali tentunya. Lalu bagaimana kita mengatasi masalah ini? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberikan solusi atau memberikan jawaban. Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir." Kata ini saudara-saudara sangat tegas dikatakan oleh Yesus untuk menunjukkan keseriusan Tuhan agar anak-anak Allah tidak perlu khawatir akan apapun dalam hidup ini. Termasuk di dalamnya kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan hidup ini, kekhawatiran soal makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang perkasa, Tuhan yang sanggup memenuhkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak Allah. Selain itu saudara-saudara, perasaan khawatir sebenarnya tidak memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, justru perasaan khawatir menyebabkan kita ada di dalam ketidaknyamanan, dalam kecemasan, dalam ketakutan, bahkan kesusahan. Seperti yang dikutip di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, mari melalui firman Tuhan kali ini kita belajar untuk tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, apalagi dalam ketakutan. Sebab Tuhan berjanji untuk menyertai kita orang-orang percaya sampai akhir kesudahan zaman.
Dan ia juga berkata agar kita tidak takut lagi, sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut, tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Itu artinya kita memiliki jaminan penyertaan Allah dalam hidup ini, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab pengendali hidup kita bukanlah diri kita, bukanlah situasi, dan bukan apapun, melainkan Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita pegang janji Tuhan, saudara-saudara, seperti janji firman-Nya kali ini yang berkata, jangan khawatir. Mari kita tinggalkan kekhawatiran dan kita bangun iman, kita bangun pengharapan. Karena dengan pengharapan itu kita akan menjalani hidup dengan lebih kuat, lebih tangguh, bahkan dengan sukacita. Karena kita memiliki pengharapan. Haleluya. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kita, dan mari kita menjadi orang-orang yang selalu menang dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman menguatkan kami, meneguhkan kami. Apapun yang terjadi terhadap hidup kami, ajarkan kami untuk tidak khawatir. Karena kami tahu bahwa Engkaulah pemegang dan pengendali hidup kami, penulis sejarah hidup kami, yang kami tahu segala yang Kau kehendaki dalam hidup kami adalah baik semata-mata. Terima kasih Tuhan. Apapun situasi kami percaya Engkau yang sudah mengaturnya, dan rencana-Mu indah bagi setiap kami. Terpuji. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu
Ku bersyukur